Interfase. Tahap pembelahan sel itu dimulai dengan interfase. Interfase merupakan tahap paling lama dari siklus pembelahan sel. Fase pembelahan itu sendiri hanya sekitar 3/4 dari siklus pembelahan sel. Tahap interfase merupakan tahap yang paling sibuk. Ada 3 tahap, yaitu fase G1, S, dan G2. Pada fase G1 terjadi berbagai sintesis protein untuk menyiapkan bahan-bahan dalam proses selanjutnya. Pada fase S terjadi replikasi DNA. Ini adalah kromatin atau benang-benang halus yang telah kalian lihat. Disebut kromatin bila dalam interfase disebut kromosom pada fase pembelahan. Di sini terlihat ada 2 sentrosom. Satu sentrosom memiliki 2 sentriol yang nantinya akan membentuk benang-benang spindle. Warna kuning ini menunjukkan salut inti berupa fragmen-fragmen yang masih menyatu. Salut inti melingkupi materi inti berupa kromatin-kromatin tadi. Warna biru yang bulat ini disebut nukleolus. Fungsi nukleolus sendiri adalah sebagai pembentuk subunit ribosom. Profase awal. Setelah tahap interfase adalah tahap pembelahan sel. Fase pembelahan sel secara mitosis yang pertama adalah profase awal. Dalam fase ini, salut inti mulai melebur menjadi fragmen-fragmen dan nukleolus sudah tidak tampak lagi. Di sini terlihat adanya 4 kromosom diad yang diploid. Proses awalnya kromatin diad mengalami kondensasi menjadi tampak tebal dan memendek sehingga disebut kromosom diad atau kromatin. Setelah kromatin terdiri dari sepasang kromosom monad yang ini. Kemudian sentrosom telah membentuk benang-benang spindle yang memanjang dan mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Metafase. Tahap selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap ini posisi 4 kromatin atau kromosom diad tadi telah bersujud sejajar tepat di bidang ekuator. Kedua sentrosom di kutub berlawanan yang membentuk benang-benang spindle ini yang berperan penting dalam menggerakkan atau mengarahkan kromosom diad menuju ke bidang ekuator seperti yang terlihat pada gambar ini. Nih, lihat ya. Anafase. Setelah tahap metafase, selanjutnya adalah tahap anafase. Dalam tahap ini ditandai dengan adanya 4 kromosom atau kromatin yang mulai mengalami pemisahan menjadi 4 kromosom monad. Selanjutnya, 4 kromosom monad ini secara bertahap akan ditarik dengan benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Sebenarnya permisahan kromosom diad akibat benang-benang spindle yang memendek membuat bentuk sel memanjang. Telopase. Tahap yang terakhir adalah telopase yang diiringi dengan pembagian sitoplasma disebut dengan sitokinesis. Kromosom-kromosom monad dengan sentrosom telah berada di kutub yang berlawanan. Fragmen salut inti pada masing-masing wilayah kutub mulai dirangkai kembali. Benang-benang spindle oleh sentrosom tidak tampak lagi. Kromosom monad pada masing-masing wilayah kutub menjadi kromatin kembali. Ada filamin, aktin, dan miosin pada pertengahan sel yang muncul, sehingga nantinya akan membagi sitoplasma sel menjadi 2 sel anakan.